Kejaksaan Negeri, Kejari, menetapkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Adil Praitno sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan lingkungan dan drainasi yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus, BKK, tahun anggaran 2024. Tak tanggung-tanggung, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 2,6 miliar rupiah akibat kasus ini. Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudi Kurniawan menyebutkan, selain Adil, pihaknya juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah DT, pengendali kegiatan, SW, pengendali pengawasan, serta OK, C, LM, dan T yang turut terlibat dalam proyek bermasalah tersebut. Para tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Cirebon, mulai tanggal 28 Mei 2025. Bukti-bukti yang kami miliki sudah cukup kuat untuk menjerat mereka dengan dugaan tindak pidana korupsi, ungkap Yudi. Dalam kasus ini, Adil tidak hanya berperan sebagai kepala dinas, tetapi juga merangkap sebagai pengguna anggaran, PAK, dan pejabat pembuat komitmen, PPK. Berdasarkan hasil penyidikan, proyek digelar di Kecamatan Lemah Habang hanya dikerjakan sekitar 20,6% dari total kontrak. Sementara proyek di Kecamatan Losari hanya terlaksana sekitar 9,5%. Bahkan, pelaksanaan proyek tersebut menggunakan perusahaan kontraktor, pinjaman, alias meminjam bendera. Modusnya cukup klasik, pekerjaan diterima tetapi tidak dilaksanakan secara penuh, bahkan sebagian besar fiktif. Di Lemah Habang, pekerjaan tidak dilaksanakan sebesar 79,4%, dan di Losari mencapai 90,5%, ucap Yudi. Adapun nilai kontrak proyek di Kecamatan Lemah Habang mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara proyek di Losari mencatat kerugian negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Total kerugian negara dari dua proyek ini mencapai 2,6 miliar rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 18 dan atau pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup. Kami menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat serta aliran dana korupsi dari proyek tersebut, pungkasnya. Dilansir dari media online Detik Jabar. Redaksi LTV1 mengabarkan.